Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Antika Bauru Nasution dengan NIM 4193111047 dari kelas Pendidikan Matematika Bilingual 2019. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan PLP2 saya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Teaching Asistensi dengan dosen pengampu Sir Budi Halomuan Siregar, SPD MSc. Ada 4 bagian utama yang akan saya bahas dalam video ini. Bagian pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari A. Latar belakang dan B. Tujuan PLP2. Pada bagian kedua yaitu informasi umum sekolah mitra PLP2 yang meliputi A. Misi dan tujuan sekolah, yang B. Organisasi sekolah, yang C. Sumber daya manusia di sekolah, yang D. Sarana dan prasarana sekolah, yang E. Prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Pada bagian yang ketiga yaitu hasil kegiatan PLP2 yang meliputi A. Analisis kurikulum dan penyusunan perangkat pembelajaran, yang B. Mengajar terbimbing di bawah bimbingan guru pamong dan juga dosen pembimbing, yang C adalah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan, yang D adalah kegiatan administrasi guru, yang E adalah refleksi. Pada bagian yang keempat yaitu penutup yang terdiri dari A. Kesimpulan dan B. Saran. Langsung saja masuk pada bab pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan tujuan pelaksanaan PLP2. Nah, latar belakang pelaksanaan PLP2 ini yaitu berdasarkan peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 55 tahun 2017 tentang standar pendidikan guru, bahwa pendidikan guru dapat ditempuh melalui program sarjana pendidikan dan program profesi guru atau yang kita kenal dengan PPG. Nah, program sarjana pendidikan adalah program yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau yang kita kenal sebagai LPTK, di mana di program ini akan dibentuk mahasiswa sebagai calon guru atau calon pendidik yang profesional. Nah, untuk membentuk kesiapan sebagai calon pendidik, maka diselenggarakanlah namanya program pemagangan. Nah, program pemagangan ini kita kenal sebagai PLP, pengenalan lapangan persekolahan. Nah, untuk pengenalan lapangan persekolahan ini terdiri dari dua, yaitu pengenalan lapangan persekolahan pertama dan pengenalan lapangan persekolahan yang kedua. Nah, pengenalan lapangan persekolahan pertama ini adalah tahap awal untuk mahasiswa mengenal sekolah atau melakukan pengamatan terhadap sekolah. Nah, PLP1 ini dilakukan pada semester 4. Sedangkan PLP2 yaitu yang dilaksanakan saat ini, pengenalan lapangan persekolahan 2 yaitu merupakan praktik lapangan yang berupa kegiatan mengajar terbimbing, penyusunan perangkat pembelajaran seperti RPP, LKPD, media, bahan ajar yang disusun oleh mahasiswa di bawah bimbingan guru dan juga dosen. Sedangkan kalau misalnya program profesi guru ini merupakan program yang diselenggarakan setelah program sarjana pendidikan. Nah, adapun tujuan pelaksanaan dari PLP2 ini yaitu yang pertama adalah menelaah kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. Kemudian menelaah strategi pembelajaran yang digunakan guru, menelaah sistem evaluasi yang digunakan guru, membantu guru dalam mengembangkan RPP media pembelajaran, bahan ajar, dan perangkat evaluasi. Kemudian menelaah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Kemudian latihan mengajar dengan bimbingan guru pamong dan dosen pembimbing PLP2. Kemudian melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik dan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru. Nah, dapat kita lihat pada tujuan PLP ini bahwasanya mahasiswa itu tidak hanya sebagai pengajar, akan tetapi juga melaksanakan tugas-tugas pendampingan peserta didik seperti ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler, kemudian membantu guru dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan administrasi guru. Selanjutnya pada bab 2 yaitu mengenai informasi umum sekolah mitra PLP2.
Sekolah Mitra PLP 2 yaitu Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan tentunya memiliki visi, misi, dan tujuan sekolah tersendiri. Adapun visi dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan itu bertakwa, berilmu pengetahuan, populis, dan peduli kesehatan serta lingkungan. Adapun misinya itu adalah memiliki akhlakul karimah, mengamalkan dan menyampaikan ajaran Islam, mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, produktif mengisi pembangunan nasional, meningkatkan profesional guru, melaksanakan pembelajaran sistematis dan berteknologi serta berwawasan lingkungan, meningkatkan peran serta orang tua siswa, masyarakat dalam mengelola pendidikan, mewujudkan sekolah sehat dan siaga kependudukan dalam upaya membangun generasi berencana menuju kesejahteraan sosial, melestarikan lingkungan sekolah maupun lingkungan luar sekolah, mencegah pencemaran lingkungan serta menciptakan green school. Nah, adapun tujuan dari sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan itu adalah terwujudnya pengembangan kreativitas peserta didik, terwujudnya lulusan yang beriman dan bertakwa dan menguasai imtak, tercapainya peningkatan keterampilan menggunakan media TIK, tercapainya peningkatan kemampuan guru dalam pemahaman terhadap peserta didik, tercapainya peningkatan kedisiplinan dan ketertiban peserta didik, kemudian tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas sarana prasarana di lingkungan madrasah. Selanjutnya adalah tercapainya peningkatan perolehan rata-rata ujian akhir nasional, tercapainya peningkatan jumlah kelulusan yang diterima, tercapainya kerjasama guru dengan orang tua, masyarakat, dan institusi lain, kemudian tercapainya pengetahuan diri, tercapainya sikap peduli lingkungan, tercapainya optimalisasi lahan yang terbatas dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, tercapainya pengetahuan dan sikap seluruh warga madrasah dalam pengelolaan dan penataan yang baik, tercapainya sikap dan perilaku siswa yang peduli dalam pengelolaan sampah, tercapainya kegiatan 11K itu ketakwaan, keindahan, keamanan, kerindangan, ketertiban, kekeluargaan, kebersihan, keterbukaan, keteladanan, kedisiplinan, dan kenyamanan. Sedangkan 5T adalah tertib masuk, tertib kerja, tertib pulang, tertib belajar, dan tertib mengajar. Sedangkan 5G adalah gemar membaca, gemar menulis, gemar menghafal, gemar memahami, dan gemar mengamalkan. Nah, selanjutnya itu adalah organisasi sekolah. Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan sudah terdapat bagian struktur organisasi sekolah dan tata kerja sekolah. Dan keterlaksanaan dari SOTK tersebut sudah berjalan dengan baik di sekolah tersebut sesuai dengan fungsinya. Nah, berikut ini adalah struktur dari organisasi sekolah Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan, di mana ada komite sekolahnya itu adalah Dr. Andus Haji Ligimin Syukri MH, kemudian ada kepala sekolah itu Bapak Reja Paisyal SPD MPMAT, kemudian ada Dharma Wanita Mas 1 Medan, ada kepala urusan tata usaha yang terdiri dari bendahara dan staf tata usaha. Kemudian ada PKM kurikulum yaitu Ibunda Juliana SPD MPMAT. Kemudian ada PKM bidang sarana yaitu Heri Apandi SS MPD. Kemudian PKF kesiswaan yaitu adalah Dr. Anda Haji Syarifah Jaiton SPD. Kemudian ada PKM bidang humas itu adalah Bapak Kurnia Senja Bahagia SAG-MSC. Kemudian ada PKM bidang MGPM itu adalah Ibunda Rasmaida SRG SPD. Kemudian adalah PKM bidang Litbang yaitu adalah Asrulia Fijan NHBBA Kons CAHT. Kemudian adalah PKM BGMP itu adalah Rosmaida SRG SPD. Nah, di sini ada penjab, ada guru dan BK, ada wali kelas, dan juga ada siswa. Selanjutnya adalah sumber daya manusia di sekolah. Sumber daya manusia di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan tentunya terdiri dari guru, siswa, tenaga kependidikan, dan lainnya. Nah, guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan itu ada guru PNS yang jumlahnya 76 orang, kemudian ada guru honorer itu 63 orang, kemudian ada guru BP atau BK itu berjumlah 5 orang. Sehingga dapat kita lihat bahwa jumlah gurunya ini adalah 139 guru mata pelajarannya yang terdiri dari guru PNS dan guru honorer. Sedangkan tambahan 5 yang itu adalah guru BP atau guru BK. Nah, untuk siswa di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan ini keseluruhannya itu berjumlah 910 siswa.
Nah, ini terdiri dari 54 rombel. Nah, jadi Madrasah Alia Negeri 1 Medan ini dia ada dua lokasi, yaitu yang berada di Pancing dan juga ada yang berada di Jalan Pertiwi. Nah, 46 rombel ini berada di lokasi 1 yang merupakan Mandi Jalan Pancing. Sedangkan 8 rombel lainnya itu di lokasi 2 di Jalan Pertiwi. Tetapi untuk kelas 9-nya semuanya itu berada di Man 1 Medan yang di Jalan Pancing. Nah, untuk jurusannya itu sendiri itu terdiri dari 3 jurusan, yaitu matematika dan ilmu pengetahuan alam, ilmu-ilmu sosial, dan ilmu-ilmu agama. Untuk secara rekapitulasi, diketahui bahwa jumlah kelas 10-nya itu adalah 730 siswa, 731 siswa, untuk kelas 11-nya itu adalah 663 siswa, untuk kelas 12-nya itu adalah 516 siswa. Nah, kalau untuk tenaga pendidikan itu ada pegawai PNS itu jumlahnya adalah 8 orang, kemudian ada pegawai administrasi jumlahnya itu 5 orang, ada pegawai operator komputer 3 orang, laboran IPA 2 orang, keterampilan tata busana 2 orang, petugas UKS 2 orang, pustakawan 4 orang. Untuk lainnya juga ada seperti teknisi dan juga satpam dan petugas kebersihan seperti teknisi lab komputer dan bahasa itu ada 2 orang, petugas kebersihan itu ada 3 orang, petugas jaga malam 2 orang, satpam 3 orang, petugas piket 2 orang, teknisi petugas air itu 1 orang, petugas listrik 1 orang, tukang mobiliar 1 orang, dan petugas taman itu ada 2 orang. Nah, Madrasah Alia Negeri 1 Medan ini memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lengkap. Dapat kita lihat pada gambar, yaitu sarananya itu adalah papan tulis, spidol, penghapus papan tulis, ada kursi, kemudian ada meja, kemudian proyektor. Nah, jadi di tiap kelas itu memiliki proyektor untuk dipasangkan infokus. Jadi, guru yang masuk ke dalam kelas itu tidak susah untuk melakukan pembelajaran menggunakan infokus. Kemudian ada alat-alat olahraga, alat-alat praktikum, alat peraga, pembelajaran, ada pendingin ruangan. Nah, jadi di setiap kelas di Madrasah Alia Negeri Medan juga memiliki AC atau pendingin ruangan maupun kipas angin juga setiap kelas memilikinya. Kemudian ada buku pembelajaran. Buku pembelajaran ini ada buku paket dan juga buku UKBM. Untuk buku UKBM itu sendiri merupakan buku yang dapat dibeli di koperasi sekolah. Kemudian ada alat kebersihan kelas, alat-alat kesehatan, dan juga lemari. Nah, sedangkan prasarananya dapat kita lihat itu ada ruang kelas, kemudian ada ruang perpustakaan di jilid mini Man 1 Medan, ada ruang lab, kemudian ada fasilitas ruang olahraga, dapat lihat di lapangan Man 1 Medannya, di depan saja. Kemudian ada ruang administrasi seperti ruang TU, kepala sekolah, dan ruang guru. Kemudian ada juga masjid, tempat ibadah, kemudian ada ruang BK atau BP, kemudian ada ruang koperasi sekolah, kemudian ada ruang piket, ada ruang kesenian, pentas seni studio. Seperti ini adalah ruang kesenian ya, Saprina. Kemudian ada ruang penunjang seperti ruang UKS, OSIS, kemudian pramuka, paskibra. Kemudian juga ada kamar mandi wanita dan pria, kemudian juga ada tempat wudhu. Nah, Madrasah Alia Negeri 1 Medan tentunya menciptakan atau melahirkan siswa-siswi yang berprestasi. Di sini saya rekapitulasi berdasarkan prestasi yang diperoleh oleh siswa-siswi di ekstrakurikulernya masing-masing. Seperti di ekstrakurikuler UKS ini, ada juara mading 3 dimensi di IAIN yang memperoleh juara 2 dan juga juara 3. Kemudian ada juara harapan 1, 2, dan harapan 3 lomba poster lukis di Port 7, Port 7. Kemudian untuk lomba fotografi itu ada fotografi di IAIN juara 2 dan 3, ada fotografi di USU juara 3, fotografi di Unimed juara 2, fotografi di UNSU itu juara 3, fotografi di SMA Negeri 1 Medan itu juara 1. Kemudian untuk Eskul Marching Band juga memperoleh prestasi di Speed March Porpot juara 2, LBB Porpot juara 3. Untuk Paskibra, juara umum pada perlombaan Komando Yenjipo 1, kemudian juara 2 Formasi Pengibaran Kota Medan. Untuk ekstrakurikuler teater itu ada drama di Unimed memperoleh juara 1, kemudian musikalisasi puisi di Unimed itu juara harapan 1. Nah, untuk ekskul pramuka itu LCTP memperoleh juara 1, 2, dan juara 3.
kemudian juara umum penegak putri di giat terampil 5, kemudian juara lomba baris berbaris itu juara 2 dan juara 3 di giat terampil 5 dan harapan 1 di Ulta Prasmansa. Kemudian ada squatting skill harapan 2 dan harapan 3 di giat terampil 5 dan juara 1 di Ulta Prasmansa. Kemudian juara harapan 1 di lomba pioneering di giat terampil 5, kemudian juara harapan 3 tari daerah di Ulta SMP Negeri 29 Medan. Kemudian juga ada di bidang LPTQ, yaitu bidang keagamaan, seperti Syahril Quran juara 2 dan juara 4 di WISU dan juara 2 di Helvetia. Helvetia juara 4 MTQ nasional ke-34. Kemudian ada Fahmil Quran juara 4 di WISU, juara 1 di MTQ nasional. Kemudian Hafizah 5 juz juara 1 dan juara 4. Hafiz 5 juz juara 1 di MTQ nasional ke-47 dan Hafiz 5 juz juara 1 dan juara 4 di MTQ nasional ke-34. Kemudian ada Tilawah Putri juara 4 dan Putra juara 5 di MTQ nasional 47. Nah, untuk kegiatan pendukungnya itu, Madrasah Alia Negeri 1 Medan dinaungi oleh OSIM, Organisasi Siswa Intra Madrasah. Nah, itu diadakanlah kegiatan-kegiatan yang rutin dilakukan setiap semesternya atau setiap tahunnya, seperti LKD, latihan kepemimpinan dasar, kemudian ada Safari Ramadan OSIM yang diselenggarakan setiap bulan puasa, kemudian ada pemilihan duta genre setiap 1 tahun sekali, kemudian ada perayaan Hari Besar Islam, kemudian ada studi banding. Selanjutnya yaitu adalah bab 3 hasil kegiatan PLP 2 MAN 1 Medan. Nah, hasil kegiatan PLP 2 MAN 1 Medan ini meliputi yang pertama adalah analisis kurikulum dan penyusunan perangkat pembelajaran. Madrasah Alia Negeri 1 Medan itu menggunakan kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 ini seorang guru itu harus mampu memberdayakan potensi peserta didik di segala aspek, seperti aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Selain itu, guru juga harus mampu memahami konsep dasar kurikulum dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Jadi, dalam hal melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran itu harus berdasarkan atau harus sesuai dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah tersebut. Jadi, dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian itu harus berdasarkan atau harus sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, untuk penyusunan perangkat pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran matematika ini, yaitu ada RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, kemudian ada bahan ajar, ada media, kemudian ada lembar kerja peserta didik, LKPD, dan perangkat penilaian. Nah, untuk penyusunan perangkat pembelajaran, mahasiswa menyusun perangkat pembelajaran tersebut sebelum melakukan kegiatan mengajar terbimbing, tentunya di bawah bimbingan guru pamong dan juga dosen. Nah, untuk yang pertama adalah RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Nah, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar atau KD. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang disusun oleh mahasiswa PLP 2 maupun yang sudah disusun oleh guru setelah dianalisis itu ternyata sudah sesuai dengan kurikulum 2013 karena memuat komponen-komponen RPP sesuai dengan kurikulum 2013. Ada komponen identitasnya, yaitu meliputi berapa kali jumlah pertemuan, nama sekolah, satuan. Nah, untuk indikator juga ada, kemudian ada tujuan pembelajaran yang meliputi ABC, audience, behavior, conditional, degree, kemudian ada materi ajar yang disertakan, kemudian ada sumber belajar, kemudian ada media, metode, kegiatan pembelajaran yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan kegiatan penutup. Dan biasanya pada kurikulum 2013 itu menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem-based learning. Kemudian juga ada disertakan perangkat penilaiannya. Selanjutnya untuk perangkat pembelajaran bahan ajar. Nah, jadi bahan ajar yang berkualitas adalah bahan ajar yang memuat kelengkapan dimensi pengetahuan serta dapat melatih tingkat proses kognitif peserta didik.
Bahan ajar yang disusun dan digunakan oleh mahasiswa PLP2 pada pembelajaran matematika sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Nah, dapat lihat bahan ajar yang digunakan itu ada bahan ajar yang disusun oleh mahasiswa itu sendiri di bawah bimbingan guru pamong dan juga dosen. Dapat lihat pada cover yang berwarna biru. Nah, untuk selanjutnya itu adalah buku matematika peminatan untuk kelas 12. Nah, jadi dalam hal ini pembelajaran matematika yang dilakukan oleh mahasiswa itu pada materi turunan fungsi trigonometri untuk kelas 12 matematika peminatan. Nah, selanjutnya ini adalah modul pembelajaran SMA matematika peminatan untuk kelas 12. Nah, perangkat pembelajaran lainnya itu adalah media. Nah, jadi media pembelajaran ini juga merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswanya untuk belajar. Jadi media pembelajaran yang digunakan selama kegiatan PLP2 ini ialah slide presentation atau PPT. Nah, berikut ini adalah beberapa gambaran slide PPT yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, ini adalah materinya, yaitu turunan fungsi trigonometri yang disusun oleh mahasiswa PLP. Kemudian diketahui bahwa setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menggunakan prinsip turunan trigonometri sederhana, kemudian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Selanjutnya adalah LKPD. Nah, jadi lembar kerja peserta didik atau LKPD itu merupakan kegiatan pembelajaran atau penilaian yang meminta peserta didik untuk menunjukkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan mereka. LKPD yang akan disusun oleh mahasiswa adalah LKPD yang membantu peserta didik untuk menemukan suatu konsep sekaligus membantu peserta didik menerapkan konsep yang telah ditemukan. LKPD yang telah disusun oleh mahasiswa itu sudah sesuai dengan kurikulum 2013 berdasarkan bimbingan guru dan juga dosen pembimbing. Nah, dapat lihat ini adalah contoh LKPD yang dikembangkan oleh mahasiswa, di mana ada satuan pendidikannya, ada mata pelajarannya, ada kelas atau semesternya, ada pokok bahasan, kemudian ada alokasi waktu. Nah, karena metode atau model pembelajaran yang digunakan oleh mahasiswa ini adalah model pembelajaran problem-based learning, di mana pembelajaran dilakukan secara berkelompok, maka LKPD ini akan dibagikan oleh setiap kelompok. Nah, di sini ada namanya kelompok 4 dan nama anggota. Kemudian di LKPD ini juga diterakan atau dipaparkan itu adalah kompetensi dasar, juga ada, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi dan juga tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah perangkat pembelajaran, yaitu perangkat penilaian. Nah, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Teknik dan instrumen yang digunakan dalam kurikulum 2013 untuk menilai kompetensi pada setiap aspek. Dapat kita lihat pada sebelumnya diketahui bahwa kurikulum 2013 itu guru itu harus mampu memberdayakan segala aspek peserta didik, dari aspek sikap, kemudian keterampilan dan juga pengetahuan. Untuk aspek sikapnya itu penilaian itu dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, serta penilaian jurnal. Untuk kompetensi itu dapat dilakukan dengan tes tertulis, observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan serta penugasan. Untuk keterampilan itu dapat dinilai dengan unjukan kerja atau kinerja atau praktik, proyek, produk, portofolio, dan tertulis. Nah, selanjutnya itu adalah mengajar terbimbing. Nah, mengajar ini dilakukan di kelas dengan memperhatikan RPP, LKPD, dan bahan ajar atau perangkat pembelajaran yang sudah kita susun sebelumnya, yang memang harus disediakan dan dipersiapkan saat pembelajaran dimulai. Pembelajaran di ruang kelas dengan sekolah berupaya menyediakan sarana dan prasarana belajar yang dibutuhkan. Hal ini terlihat dalam kelengkapan fasilitas yang disediakan sekolah. Pelaksanaan kegiatan mengajar terbimbing ini dilakukan selama 2 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Kamis dan juga hari Sabtu. Kelasnya itu adalah kelas 12 IPA 7, 12 IPA 8, dan juga 12 IPA 9. Nah, kegiatan mengajar terbimbing ini dilaksanakan mulai 13 Oktober 2022 sampai dengan 19 November 2022,
yaitu dengan materi pada bab turunan fungsi trigonometri. Dalam pelaksanaan kegiatan mengajar termini ini memerlukan waktu 3 kali 40 menit atau 3 les, 3 jam pembelajaran dalam sekali pertemuan pada materi turunan fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya adalah kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Yang pertama adalah kegiatan kokurikuler. Jadi, kegiatan kokurikuler itu adalah suatu kegiatan yang merupakan bagian dari kegiatan sekolah yang pelaksanaannya dilakukan di luar jam pelajaran atau kegiatan intrakurikuler. Contohnya apa? Studi banding dalam negeri. Sewaktu mahasiswa melaksanakan PLP itu ada beberapa siswa-siswi itu melakukan studi banding dalam negeri seperti studi banding ke Madrasah Aliyah Negeri di Aceh Tamiang, dan juga ada siswanya yang melakukan studi banding ke luar negeri. Kemudian ada kunjungan ke peternakan atau museum. Nah, kunjungan ke peternakan ini tentunya diiringi dengan mata pelajaran, seperti ada tugas prakarya, kemudian mereka melakukan kunjungan ke peternakan bersama gurunya. Kemudian untuk pembelajaran sejarah, mereka melakukan kunjungan ke museum. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler ini, sebelumnya ekstrakurikuler kita ketahui merupakan suatu aktivitas yang dilakukan di luar jam pembelajaran, baik itu dilaksanakan di sekolah atau juga di luar sekolah dengan maksud untuk lebih memperkaya serta memperluas wawasan pengetahuan serta juga kemampuan yang telah dimiliki siswa dari segala macam bidang studi. Nah, kita ketahui bahwa di sini terlihat pada gambar banyak sekali ekstrakurikuler yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan. Itu ada OSIS, ada Paskibra, ada Pramuka, ada drum band, ada terang derajat, ada UKS, ada PMR, ada fotografi, ada Sispala, ada Pahmil, ada teater, nasyid, futsal, basket, sepak bola, senam, bulu tangkis, Saprina Band, Olimpiade yaitu bahasa Inggris, matematika, ekonomi, fisika, kemudian ada Olimpiade geografi dan sosiologi, Olimpiade kimia, English Club, German Club, Arabic Club, Mandarin Club, Robotik Club, dan jurnalis sekolah. Nah, jadi pada saat pelaksanaan PLP2 ini, mahasiswa itu diharuskan untuk memilih satu kegiatan ekstrakurikuler agar mahasiswa ikut andil di dalamnya atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, jadi pada saat pelaksanaan PLP2 itu, mahasiswa itu memilih salah satu kegiatan ekstrakurikuler yaitu pramuka. Nah, jadi berdasarkan setelah mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut, diketahui bahwa siswa yang tergabung dalam ekstrakurikuler ini terdiri dari 20 orang, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Jadi kelas 10 20 orang dan kelas 11 itu 17 orang. Jadi dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, mahasiswa itu mengamati, membantu, dan ikut bergabung dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan pada hari Sabtu di lapangan Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan. Adapun kegiatan yang telah dilakukan yaitu keterampilan tali temali, leadership, membaca, kompas, dan latihan keterampilan baris berbaris atau LKBB. Adapun kendala yang dihadapi pada mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini yaitu seringnya terjadi perdebatan penggunaan lapangan karena fasilitas lapangan di sekolah 1 Medan itu sangat terbatas, sehingga untuk menempati lapangan tersebut harus berdiskusi terlebih dahulu dengan ekskul yang lain agar tidak terjadi bertabrakan dalam pemakaian lapangan 1 Medan tersebut. Sehingga untuk ekskul pramuka itu sendiri menggunakan lapangan pada hari Sabtu. Di hari Jumatnya ekskul pramuka menggunakan ruang kelas atau melakukan praktiknya itu secara teori. Nah, untuk selanjutnya adalah D, administrasi guru. Adapun kegiatan mahasiswa PLP2 di sini adalah menjaga piket Man 1 Medan. Dalam menjaga piket ini, mahasiswa PLP2 ini bertugas untuk mencatat laporan di buku piket, seperti ada siswa yang izin untuk pulang, siswa yang sakit untuk pulang. Kemudian juga melayani tamu, seperti ada tamu yang berkepentingan dengan sekolah ataupun kedatangan orang tua siswa. Kemudian ada administrasi guru dan penilaian. Jadi, mahasiswa juga membantu guru dalam memasukkan nilai-nilai siswa seperti nilai-nilai ulangan atau nilai-nilai UKBM. Kemudian ada administrasi guru dalam penyusunan kegiatan belajar. Ini tentunya membantu guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran seperti RPP, LKPD, media, bahan ajar, dan juga perangkat penilaian. Nah, untuk refleksi, jadi setelah dilakukannya kegiatan PLP2 di Man 1 Medan,
dapat dijadikan latihan bagi mahasiswa PLP2 ini untuk dapat mengembangkan perangkat pembelajaran seperti RPP, bahan ajar, media, LKPD, perangkat penilaian, dan belajar mengajar terbimbing disertai tindakan reflektif di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing dan guru pamung secara berjenjang. Dalam pelaksanaan PLP2, mahasiswa PLP2 tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga mendidik siswa. Dan itu dalam pelaksanaan pembelajaran, mahasiswa diharapkan mampu mengelola kelas dengan baik, sehingga pembelajaran dapat disenangi oleh para siswa. Adanya proses pembelajaran juga berlangsung dengan baik, dikarenakan Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan merupakan sekolah yang sudah memiliki fasilitas yang sangat lengkap, bahkan terakreditas A. Akan tetapi ada hal yang harus diperhatikan bagi para petinggi sekolah. Diketahui bahwa kapasitas ruang kelas itu tidak disesuaikan dengan jumlah peserta didik. Jadi ada jumlah peserta didik yang banyak, tetapi ruang kelasnya yang sempit. Oleh karena itu disarankan untuk mengurangi jumlah peserta didik atau menyeimbangkan agar proses pembelajaran dapat berjalan secara kondusif. Nah, untuk selanjutnya itu adalah bab 4 penutup, yaitu ada kesimpulan dan juga saran. Nah, setelah melakukan kegiatan PLP2 ini dapat disimpulkan bahwa kurikulum yang digunakan di MAN 1 Medan adalah kurikulum 2013. Strategi pembelajaran digunakan oleh guru bidang studi sesuai dengan kurikulum 2013, yaitu menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik. Adapun sistem evaluasi yang dilakukan guru juga sesuai dengan kurikulum 2013 yang meliputi penilaian aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Penyusunan perangkat pembelajaran yang dirancang oleh mahasiswa di bawah bimbingan guru pamung dan juga dosen juga sudah sesuai dengan kurikulum 2013. Dalam pelaksanaan PP2 ini, mahasiswa tidak hanya melakukan kegiatan mengajar terbimbing dengan bimbingan guru pamung dan dosen pembimbing, akan tetapi mahasiswa juga ikut serta dalam kegiatan administrasi dan kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Selanjutnya itu adalah saran. Jadi guru harus bisa mengkolaborasikan antara model pembelajaran sehingga akan tercipta kegiatan belajar yang hidup, aktif, dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian guru juga harus memiliki sifat kreatif dalam menyampaikan materi menggunakan kata-kata yang mudah dipahami sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai. Nah, berikut ini adalah dokumentasi. Yang pertama adalah dokumentasi kegiatan penyerahan pada tanggal 10 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Ibu Juliana selaku WKM Kurikulum. Kemudian ada perwakilan dari dosen pembimbing lapangan dan juga mahasiswa PLP keseluruhannya yang di MAN 1 Medan. Kemudian ada dokumentasi kegiatan mengajar di 12 IPA 8, 12 IPA 7, dan juga 12 IPA 9. Kemudian ini adalah dokumentasi kegiatan pelepasan bersama mahasiswa dan juga bersama guru dan beberapa WKM, seperti ada WKM kurikulum dan juga ada WKM Humas, kemudian ada juga Ibunda Syarifah. Nah, baiklah, sekian video presentasi saya mengenai hasil laporan PP2 di Madrasah Aliyah Negeri 1 Medan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kritik atau saran yang membangun, dapat meletakkan komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di video selanjutnya.